pengajian yang akan disampaikan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Janto MAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari kalau kandas niki. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Apa sebel? Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang indah ini kita dipertemukan oleh Allah untuk beraktivitas, untuk beraisyah di pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonogiri. Tiada lain kecuali ungkapan syukur alhamdulillah. Ingkang kawula hormati Ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonogiri beserta jajaran pleno, ketua majelis, ketua lembaga, dan semua pimpinan, ketua dan anggota pimpinan cabang Aisyah se-Indonesia Kabupaten Wonogiri. Dari Kismantoro sampai Selokeiri, dari Parangbudito sampai Purwantoro. Bulukerto nggih. Yang terluar Bulukerto. Puklem. Oh nggih. Lawu, Puklem. Nggih, OTW nggih, begitu nggih. Ibu-ibu yang kami hormati, semua yang hadir, termasuk juga dari Nahdlatul Aisyah, dan nanti yang akan dikukuhkan Korp Mubalighah Aisyah Kabupaten Wonogiri. Saya merasa terharu di tengah-tengah kesibukan emak-emak ini bisa berorganisasi. Dulu kami sudah pernah menyampaikan bahwa ada 9 golden age kebiasaan baik, kebiasaan yang akan membentuk diri kita menjadi muslim yang sejati. Kesembilan itu ada yang terakhir itu adalah berorganisasi dan berdakwah. Mengapa kita harus berorganisasi dan berdakwah? Ud'u ila sabili bil hikmati. Serulah manusia untuk mencapai ataupun mendapatkan hikmah. Kita berkumpul tidak hanya kumpul-kumpul, banyak perkumpulan, tapi perkumpulan kita adalah mewujudkan masyarakat Islam sejati.
mewujudkan bagaimana agama Islam itu tersiar ke penjuru dunia. Kita wujudkan dakwah Islam yang berkemajuan. Mengapa kita harus memilih Aisyah? Ini mungkin pertanyaan yang harus kita jawab dan sekaligus kita buktikan. Karena Aisyah adalah sebagai organisasi perempuan yang cukup sepuh ya. Sudah berapa tahun panjenengan Aisyah? 108. Kinten-kinten kalau panjenengan yuswa 108 kados menapa nggih? Nggih kados mungkin nggih. Kita sudah 108. Nah, ini adalah tentu banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan seiring dengan tiap-tiap zaman itu menghadapi problematika masing-masing. Maka beraisyah itu adalah bentuk kita berdakwah, bergerak. Karena Islam itu harus bergerak. Islam itu tidak diam. Islam itu harus memberikan manfaat kepada yang lain. Maka nanti kalau ibu-ibu mau menyusun program, maka program yang memberikan manfaat yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kita menuju surga, menyiapkan kapling untuk masa depan yang lebih indah. Jadi kalau bermuhammadiyah dan beraisyah adalah sebagai gerakan Islam, maka orientasinya adalah bagaimana menerjemahkan Islam di dalam aktivitas gerakan organisasi. Semua program mengarah ke situ untuk mewujudkan, kalau di sini disebutkan visi Aisyah dan misinya adalah terwujudnya perempuan berkemajuan yang mandiri, transformatif dan berperadaban. Caranya dengan apa? Satu, memperdalam dan memperluas pemahaman agama Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi kita beraisyah itu harus memperdalam, tambah ilmunya, tambah amaliyahnya. Jadi yang SWO, SWP, terus apa Bu? Iuran DWO, dana wajib organisasi. Tambah lagi DWS, dana wajib surga. Itu semuanya membawa panjenengan nanti akan ke surga. Mengapa? Karena Aisyah adalah gerakan dakwah menuju masyarakat Islam yang sejati. Ini yang dibawa, ini yang mungkin akan diwujudkan. Jadi apa yang panjenengan keluarkan, baik badan, baik harta, baik waktu, kesempatan, serta potensi yang kita miliki, itu adalah untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Nah, maka kita harus memperdalam kajian terhadap ilmu-ilmu keislaman yang itu terkandung di dalam Islam dan kemuhammadiyahan. Jadi sudah benar, sudah leres nek panjenengan itu memilih Aisyah sebagai organisasi atau untuk kita berkumpul untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
untuk saling elik-elik mengingatkan. Ya meskipun yang namanya organisasi, tentu setiap kepala punya ide, punya pemikiran, punya gagasan, punya keinginan, dan punya program. Maka di sini disatukan, berdebat boten nopo-nopo, saling berargumentasi untuk kebaikan, fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka derap langkah organisasi ini adalah tergantung dari bagaimana kita untuk mengembangkan pemahaman kita dalam beragama Islam, sehingga nanti kita bisa wujudkan dalam semua aspek kehidupan. Maka layanan tadi, majelisnya itu akan diturunkan dalam program yang lebih nyata, yang langsung menyentuh kebutuhan jamaah di Aisyah. Lembaganya juga demikian, untuk mendukung, untuk melaksanakan dan bisa merealisasikan bagaimana Islam yang berkemajuan. Yang kedua adalah misinya meningkatkan kualitas dan kuantitas kajian Islam. Nah, di PCA berapa kali kajian Ibu? Setahun sekali? Sebulan sekali. Nah, niku sebulan 2 kali. Nah, monggo, jangan sampai tidak ada kajian. Jadi kualitas dan kuantitasnya kita jaga untuk menjalankan tadi kajian-kajian untuk meningkatkan kapasitas kita. Yang ketiga adalah melaksanakan wirausaha produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ya, tadi saya masuk di sini di sebelah kiri dari majelis kita sudah terpampang kebutuhan-kebutuhan hidup kita ya. Ada bazar di situ. Memang kreativitas ibu-ibu luar biasa. Di PWM juga menyarankan kepada kabupaten kota untuk mempunyai produk yang sekiranya nanti bisa di-sharing antar kabupaten, itu bisa ditukarkan produk-produknya sehingga saling melengkapi kebutuhannya dan bisa untuk mengisi toko-toko kita ataupun retail-retail kita untuk kebutuhan kita. Termasuk juga kita juga menyongsong program pemerintah yaitu MBG, sehingga di Wonogiri kita diberi amanah oleh pimpinan pusat, ada 5 titik yang akan kita buka penyelenggaraan untuk SPPG sebagai pelayanan untuk makan bergizi gratis kepada pemangku kepentingan. Dan insya Allah mulai Oktober ini yang di Wonogiri sudah mulai beroperasi pelaksanaannya. Di Wonogiri, di Eromoko, di Selokiri, kemudian di Tirtomoyo dan di Purwantoro. Kita nyuwun doa restu Ibu-ibu Aisyah, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan itu nanti memberikan dampak kepada organisasi ataupun bisa memberikan support dalam pelaksanaan program-program kegiatan di Aisyah maupun Muhammadiyah. Yang keempat adalah mampu menggelorakan perubahan dan memilah dan terbuka. Mampu menggelorakan perubahan, bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Aisyah harus bisa memberikan perubahan. Contohnya dari keagamaannya dulu adalah taklid, ikut-ikutan. Setelah mengikuti kajian di Aisyah, lama-lama terbuka pikirannya, terbuka wawasannya, sehingga semakin tambah wawasannya, tambah amaliyahnya lebih bermanfaat lagi. Kemudian meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Ini juga seiring dengan tema kita, dengan totalitas kepemimpinan untuk mewujudkan Aisyah berkemajuan.
Aisyah berkemajuan diantaranya adalah menjadi mengangkat bagaimana harkat martabat wanita itu mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan umat, dalam mewujudkan generasi yang soleh dan solehah. Qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadi generasi emas, menjadi leadernya orang-orang soleh dan solehah. Maka ada program-program yang terkait dengan bagaimana mewujudkan keluarga sakinah, Ibu, ada program-programnya, silakan. Mungkin ada Aisyah Daycare, kemudian program lansia, posyandu lansia, monggo itu kita gerakkan di cabang-cabang sehingga langsung memberi manfaat kepada perempuan, memberikan pemberdayaan kepada perempuan, memberikan dan meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita. Mekaten mawon, mungkin monggo dilanjutkan dengan bermusyawarah. Kemudian yang terakhir barangkali mungkin perlu ditekankan kepada Aisyah, terutama yang muda-muda. Kita diberi amanah oleh pimpinan wilayah, terutama adalah bagaimana supaya Muhammadiyah lebih dikenal oleh masyarakat dan menjadi rujukan. Maka diantaranya adalah menggunakan atau memanfaatkan brand Muhammadiyah atau Aisyah untuk berbagai macam kegiatan. Brand itu adalah bisa berupa logo, berupa simbol, berupa identitas warna yang kita pakai ya. Terutama kita menyongsong di Milad Muhammadiyah yang ke-113, mungkin kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas untuk diorientasikan untuk mewujudkan baik itu Milad Aisyah maupun Milad Muhammadiyah secara bersama. Seperti tadi halnya juga Aisyah ada program-program terkait dengan triwulanan atau koordinasi di tingkat kabupaten, di PDM juga demikian. Kita mengadakan beberapa kajian ataupun pengajian yang secara keliling kita laksanakan. Itu semuanya adalah untuk konsolidasi, untuk bagaimana membangun jamaah kita lebih ngrembaka, ngajak orang-orang beriman untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan itu juga mungkin terkait IT, terkait dengan setiap kegiatan monggo dilaporkan ataupun mungkin bisa di upload di media sosial baik yang dimiliki oleh Aisyah maupun di Muhammadiyah sehingga bisa menjadi syiar. Karena memang dunia sekarang itu lebih menggunakan dunia nyata dan dunia maya ataupun dunia digital. Mungkin panjenengan lebih banyak waktunya itu bertahanus di depan HP daripada di luar. Makanya dakwah para mubalighot kita monggo buat quote-quote ataupun kata-kata yang bijak melalui YouTube, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Twitter dan lain-lain dengan kata-kata yang mengajak kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Insyaallah ini akan lebih bermanfaat dan siarnya akan lebih luas. Mekaten yang bisa kami sampaikan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri, kami menyambut baik. Semoga rapat koordinasi pimpinan daerah dengan pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Wonogiri berjalan lancar dan pengukuhan mubalighot Aisyah ini juga semakin memperkuat barisan mubalighot ataupun juru dakwah yang bisa menyentuh dan bisa melaksanakan kajian-kajian di setiap cabang dan ranting untuk senantiasa kita laksanakan. Semoga sukses sehingga akan tercapai totalitas kepemimpinan untuk mewujudkan Aisyah yang berkemajuan. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak Dr. Sulijanto M.